Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya cintai. Untuk waktu ini saya ingin berbincang-bincang ya. Saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir bersama ya. Untuk menyadari bahwa memang kejadian-kejadian yang kita alami itu ternyata memang di situ selalu bersangkutan dengan rahasia-rahasia Tuhan dan juga izin dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Sebagaimana setiap manusia itu rata-rata pasti punya impian ya, punya rencana, punya tujuan gitu kan. Ada yang punya impian pengen membeli rumah yang miliaran, ada yang punya impian menikah dengan gadis yang dicintainya, atau mungkin punya impian ingin menikah dengan calon idaman suami yang dicintainya, atau mungkin impian apapun ya, rencana atau cita-cita, setiap manusia pasti memiliki hal tersebut gitu ya. Namun faktanya setiap rencana yang diinginkan pada setiap manusia itu ada yang benar-benar terkabul dan ada yang tidak sampai, atau mungkin ada yang setengah sampai. Faktanya memang seperti itu ya di lapangan ya. Ini pasti pernah dialami oleh semua manusia yang hidup seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada rencana itu yang sampai ke titik tujuan, tapi juga ada rencana yang tidak sampai ke titik tujuan. Nah, di situ karena memang proses untuk menuju rencana tersebut tidak sama. Mereka yang bisa sampai ke titik tujuan adalah mereka yang benar-benar sungguh-sungguh, mereka yang pantas prosesnya luar biasa dan juga sudah melakukan pemantasan diri sehingga mereka sampai ke titik tujuan seperti itu. Dan mereka yang tidak sampai ke rencananya adalah mereka yang hanya berencana dan hanya berusaha sebisanya saja, tapi tidak ada kesungguhan di situ. Nah, di sini saya merangkum, menurut saya ada sebuah trik bagaimana caranya agar rencana kita itu bisa sampai, yaitu kita harus melakukan 4 hal. Yang pertama, rencana yang kita inginkan, misalkan kita punya rencana pingin rumah nih, atau mungkin rencana pingin beli mobil, atau mungkin punya rencana ingin menikah dengan seseorang yang dicintai, atau apapun lah seperti itu. Nah, kita harus melakukan 4 cara ini. Yang pertama yaitu adalah rencana yang sungguh-sungguh diusahakan dan juga harus disertai dengan pemantasan diri yang benar seperti itu. Jadi kalau rencana itu hanya rencana saja, kemudian hanya diusahakan tapi usahanya tidak sungguh-sungguh, itu biasanya tidak akan sampai. Jadi di situ harus ada usaha yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh yang juga harus disertai dengan pemantasan diri yang benar. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pemantasan diri, itu biasanya kita tidak akan diizinkan oleh Allah untuk mempunyai atau menerima rencana kita tersebut. Nah, maksudnya apa dari pemantasan diri ini? Maksudnya adalah, jadi kalau misalkan kita ingin sukses nih, misalkan kita ingin punya mobil ya, kita harus pantas dulu kalau kita punya mobil. Kita harus melakukan sebuah bisnis atau mungkin usaha yang bisa membuat kita bisa punya mobil tersebut. Kita harus memantaskan diri secara mental, secara pekerjaan, secara sikap, secara spiritual gitu kan ya. Yang kedua adalah doa yang sungguh-sungguh. Nah, ini juga penting nih. Jadi kalau kita punya impian, namun kita tidak berdoa supaya impian kita itu terwujud, kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka ya akan kurang sampai. Biasanya itu Tuhan akan sulit menandatangani rencana kita. Allah akan sulit mengizinkan kita untuk sampai ke titik tujuan kita. Biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah spiritual yang tepat. Nah, ini juga penting. Jadi spiritual yang tepat itu penting ya, tafsirannya itu panjang ya. Jadi kalau kita misalkan punya impian nih, katakan kita ingin punya impian, ingin punya mobil gitu. Jadi spiritual kita juga harus tepat, kita harus mengafirmasikan mobil dengan tepat, kita harus berdoa dengan yang tepat gitu ya. Kalau bicara tentang spiritual itu panjang banget ya, nanti akan saya jelaskan di video yang berikutnya ya. Karena ini ilmu spiritual itu benar-benar panjang dan penting banget. Karena apapun itu memang harus berkesinambungan, tersambung dengan spiritual. Apapun yang kita inginkan itu harus tersambung dengan spiritual yang tepat seperti itu.
Dan yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu adalah fokus dan konsentrasi sampai ke titik tujuan. Nah, ini juga penting. Semakin kita konsentrasi, semakin kita akan mendapatkan apa yang kita konsentrasikan tersebut. Jadi kalau kita misalkan punya mimpi, kita punya mimpi ingin beli mobil misalkan, ya kita harus benar-benar konsentrasi memikirkannya, kemudian kita berproses dan fokus sampai ke titik tujuan. Kalau kita semakin konsentrasi, semakin kita cepat mendapatkannya dan fokus ya. Karena fokus itu penting. Kalau kita fokus, itu artinya kita sama saja dengan mengarahkan alam bawah sadar kita itu untuk menarik apa yang kita ingin tersebut. Tapi kalau kita kurang fokus, maka alam bawah sadar kita itu akan bingung seperti itu. Jadi seolah-olah ini gini ya, alam bawah sadar itu seperti prajurit kita. Jadi kalau kita misalkan fokus ke mobil, maka seolah-olah itu prajurit kita itu mendapatkan perintah dari kita bahwa kita ingin punya mobil, sehingga alam bawah sadar kita menarik si mobil tersebut menjadi ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kurang fokus, itu menurut pikiran bawah sadar kita itu seolah-olah kita meminta mobil tapi nggak serius, sehingga alam bawah sadar kita itu ingin mewujudkannya juga bingung, nggak serius gitu. Nah, itu menurut ilmu psikologi, yaitu alam bawah sadar. Kalau menurut orang agama Islam itu biasanya ada malaikat rahmat yang menyampaikan hajat-hajat kita. Kalau menurut orang kejawen itu adalah sedulur papat kali mau pancer. Itu intinya sama ya. Intinya sama teman-teman. Jadi intinya yang penting kita itu fokus. Fokus dan konsentrasi. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi kita memang harus benar-benar harus benar-benar sungguh ya. Jangan hanya kita itu cuman punya mimpi, kemudian kita melakukan, tapi hanya melakukan saja. Di situ tidak disertai dengan kesungguhan yang tepat, tidak disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, tidak disertai dengan spiritual yang tepat. Nah, itu biasanya nggak akan sampai. Dan juga di situ kita harus melakukan pemantasan diri, agar kita sesuai dan pantas menurut Allah mendapatkan apa yang kita inginkan, agar kita diizinkan oleh Allah mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita belajar bersama. Jadi kita manfaatkan sosial media ini untuk berbagi sebuah kebenaran. Jadi manusia yang beruntung itulah manusia yang selalu berbagi kebenaran. Dan manusia yang rugi itu adalah manusia yang tidak fokus berbagi kebenaran. Karena dengan kita berbagi kebenaran, nah kebenaran itulah akan kembali pada diri kita sendiri, di dunia dan di akhirat, di dunia dan sampai akhirat. Karena dikatakan di dalam Al-Quran memang seperti itu ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang rugi, kecuali mereka yang melakukan sebuah kebenaran, kecuali mereka yang punya keyakinan dan kepercayaan, kecuali mereka yang selalu berbuat baik dan memperbanyak berbuat baik. Karena hal-hal tersebutlah yang akan menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi nasib baik kita di masa depan dan sampai di akhirat. Hal tersebutlah yang akan membuat kita menjadi orang yang mulia, orang yang selamat di hari ke depan dan sampai ke akhirat. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita sama-sama berbagi kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.